Sepak bola Eropa. Beberapa pelatih yang sudah lama menukangi sebuah tim di Eropa mungkin juga harus segera mengakhiri rezimnya tatkala dianggap sudah habis waktu keemasannya. Berikut beberapa pelatih yang sudah seharusnya sukarela angkat kaki meninggalkan klubnya. Yang pertama yakni Jurgen Klopp. Terkejut mendengar nama ini, namun bagaimana lagi, sepertinya ia tak kuasa menahan pelik masalah Liverpool musim ini. Deretan menurunnya performa terbaik musim ini tentu menjadi tanggung jawabnya. Beberapa pemain pilar kini tak kunjung ditambah dan juga badai cedera pemain membuat Liverpool kini terpuruk di papan tengah klasemen Liga Inggris. Kondisi yang ada mungkin semakin menegaskan soal kutukan mesin ketujuh bagi klub di setiap tim yang ditanganinya. Kita tahu dirinya dimensi di Dortmund lengser pada musim ketujuhnya. Setelah performa timnya jeblok bersama Dortmund, di 2015 Klopp datang ke Anfield dan mengubah segalanya. Gelar demi gelar sudah ia persembahkan. Nama Liverpool pun kembali terangkai berkat polesan tangan dinginnya. Setiap era pasti ada batas waktunya. Semua jasa klub sudah lebih dari cukup bagi The Reds. Alangkah baiknya saran mulai dilakukan bagi publik Anfield. Bayang-bayang ketergantungan pada klub lambat laun sudah harus mulai dipikirkan. Yang kedua adalah pelatih Leicester City Brendan Rodgers. Kalau Rodgers ini beda nasib. Ia musim ini terpuruk bersama Leicester di dasar klasemen Liga Inggris. Namun bedanya ia tidak diberikan pemain yang cukup untuk mengarungi musim ini oleh manajemen Leicester, justru melepas beberapa pilarnya karena uang dan krisis. Sepak terjang Rodgers di Leicester sebenarnya tak buruk-buruk amat. Di beberapa musim terakhir masuk sebagai pelatih pengganti di Februari tahun 2019 pelan-pelan membangun rezimnya di Leicester. Sang pemilik asal Thailand pun percaya akan tangan dinginnya yang mengubah Leicester menjelma menjadi klub yang kembali kompetitif seperti ketika mereka meraih juara Liga Inggris musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Hal itu sudah terwujud ketika Rodgers membawa Leicester meraih trofi Piala FA musim tahun 2020 sampai tahun 2021 dan Community Shield tahun 2021 sampai tahun 2022. Leicester juga dibawa Rodgers melangkah ke Europa League 2 kali berturut-turut musim lalu. Meskipun hanya masuk di konferensi, The Fox mampu melangkah ke babak semifinal. Setelah 3 tahun mungkin kini sudah saatnya untuk mengakhiri rezim dengan kondisi pemain yang seadanya. Keterpurukan performa pun tak terhindarkan. Alangkah baiknya era Rodgers harus disudahi meskipun pahit adanya. Yang ketiga ada pelatih Southampton. Pelatih ini sudah hampir 4 tahun ada Mary Stadium menggantikan Mark Hughes pada Desember tahun 2018. Gaya progresifnya dalam melatih pun sudah membuat warna tersendiri bagi Southampton. Bahwa alternator musim ini justru terus menurun. Mereka kini masih di papan bawah klasemen Liga Inggris. Di bawah pemilik lewat bendera Sport Republik sejak awal tahun 2022 lalu. Mungkin pelatih harus segera dievaluasi. Kalau begini terus keadaannya seharusnya sadar untuk segera mengakhiri rezimnya. Yang keempat ada David Moyes di West Ham. Sudah 2 periode di West Ham ia berada di pertama kali menggantikan Slaven Bilic pada November tahun 2017. Di periode keduanya ia menggantikan Pellegrini pada Desember tahun 2019. Di periode kedua hasilnya banyak dewa penyelamat bagi performa West Ham. Bawah tangan dinginnya ia pun perlahan lebih baik, bahkan musim lalu ia membawa West Ham sampai semifinal Europa League. Musim ini bisa jadi klimaksnya di bawah pemilik asal Ciko Daniel Kretinsky. Ia disuntikan dana lebih untuk belanja pemain namun hasilnya sampai sekarang belum terbukti. 2 periode mungkin sudah cukup bagi David Moyes menjadi dewa penyelamat. West Ham era baru butuh penyegaran dengan materi pemain MTK. Pelatih yang baru mungkin menjadi solusi. Yang kelima pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Ini juga rezim yang sudah periode di Turin. Rezim yang pertama bisa dikatakan berhasil sampai membawa sinyonya tua masuk 2 kali final Liga Champions. Di periode keduanya kelihatan Allegri sepertinya ini sudah habis performanya. Baik di Serie A maupun di Liga Champions. Musim ini performa Juve dalam sorotan sejak dipegang rezim Allegri. Musim lalu Juve seperti jalan di tempat. Namun susahnya Allegri ini tak mau disalahkan, ia malah santai dan berdalih akan terus memperbaiki performa. Ia pun tidak luput dari kerasnya desakan untuk dia dari sebagian besar publik Turin. Kendati begitu kenyataannya Agnelli masih menaruh kepercayaan kepada Allegri meski tidak tahu juga. Apakah itu kepercayaan atau karena Juventus ogah rugi saja? Karena untuk memecat Allegri di saat-saat seperti ini Juventus harus mengeluarkan uang pesangon yang cukup tinggi. Jika rezim Allegri terus berlanjut Juventus belum tentu bisa pulih.
Tim sudah tak terkontrol penampilan Juventus kian bapuk. Jadi mau tidak mau Juventus sudah seharusnya mengakhiri kerjasama dengan Allegri. Keluar duit tidak masalah daripada tim kian memburuk. Yang keenam ada Diego Simeone pelatih Atletico Madrid. Ini sudah sangat lama menangani Los Colchoneros sejak musim 2013 ia mendarat di Atletico. Bersama rezimnya, ia mengubah Atletico secara drastis dibuatnya menjadi tim papan atas La Liga bahkan Eropa. Atletico bahkan menyandang predikat sebagai penantang gelar La Liga bagi Madrid dan Barcelona. Di pentas Eropa Atletico pun hanya 2 kali masuk final Liga Champions. Di Eropa ia juga pernah meraih mahkota. Mungkin 10 tahun sudah berlalu beberapa musim terakhirnya sudah tak performa lagi seperti dulu musim lalu dan musim ini menjadi klimaksnya meskipun masih berada di 4 besar. Predikat sebagai pengusik Barca dan Madrid. Namun perlahan mulai pudar. Di pentas Eropa pun sama mereka sudah tak lagi perkasa sampai partai puncak mungkin kini sudah saatnya El Cholo say goodbye kepada publik Atletico. Atletico butuh memulai rezim yang baru untuk melepas kepenatan akan performa Simeone yang makin menurun rezim. Simeone bagaimanapun sampai nanti tetap akan dikenal menjadi catatan sejarah manis bagi klub asal kota Madrid itu. Cukup untuk kita nantikan rezim ini stuck atau berjalan di tempat atau bahkan sampai terpuruk. Thanks you sahabat dongeng bola.